Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selamat selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita hanya satu, sodakoh. La ilaha illallah. Dialih-alihkan juga lagi sholat, kata dia. Payah betul lah cerita sodakoh. Biasanya saya kalau udah ceramah tentang sodakoh ini biasanya keluar kota, biasanya keluar keranjang. Hebatnya di pesantren Al-Munziri, kotak tak keluar, keranjang pun tak keluar. Rupanya di sini tak main lagi masuk duit, semuanya pakai transfer banking ke nomor berikut. Nomor pun tak ada. Wah, hebat betul. Buka Play Store pesantren Al-Munziri, klik ke nomor sumbangan asrama putri, enter nomor rekening, klik OK. Begitu diklik, menangislah ibu tadi. Kenapa ibu menangis, Bu? Haru, sedih karena asrama itu akan mengalir pahalanya ke makam ibu. Bukan, Pak Ustaz. Jadi kenapa ibu menangis? Salah ketik nolnya banyak kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta? Tak jelas pangkalnya, juta. Entah mana, ulang sekali lagi. Kalau kau sedekahkan 1 juta, di kantormu, di bankmu, di dompetmu, di kamarmu ada 100 juta, mati kau malam ini. Yang kau bawa mati 1 juta apa 100 juta? 1 juta. Masukkan 1 juta. Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang saya bilang 1 juta, demam langsung. Di tempat lain ada saya bilang 1 juta, kumat langsung. Aduh Pak Ustaz, aduh, kenapa? Naik asam urat. Asam urat di sini Pak, lupa aku. Nah, yang pertama kalau kita mau mendapat naungan di padang mahsyar, maka kita mesti banyak-banyak mau sholawat juga. Oke, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak berselawat. Ibu-ibu yang sedang hamil berselawat, yang belum hamil berselawat, yang sudah hamil berselawat, yang hamil tak ada suami jangan berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah berobat ke dokter, tak juga sembuh. Sudah berobat alternatif, herbal, kusuk, pijat refleksi, totok, udah ditusukkan semua jarum-jarum ke badanku nih Pak Ustadz, dari jarum kaki, jarum jahit sampai jarum goni, tak juga sehat Pak Ustadz. Ada satu yang belum kau coba, sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersedekah. Judul bukunya Al-Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Syekh Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir. Dia bercerita tentang orang Saudi Arabia, kaya raya, sakit, pergi ke Amerika. Sampai ke Amerika, apa kata dokter Amerika? Pulang, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa, liburan.
Nanti mana tahu bapak ibu sakit, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mana tahu sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Lalu kata dokter, ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa. Itu artinya malaikat maut sudah seinci setengah. Tak ada obatnya. Pulang, tidur, makan, ketawa bersama keluarga, nikmati hidup. Obatnya tak ada, menunggu mati. Mimda tema taya bawa. Berarti masih banyak yang ngajinya pakai kaidah Baghdadiyah. Yang tahu Mimda tema taya bawa itu yang seumur-umur saya, yang umur-umur 23 nih. Kalau anak-anak zaman sekarang mana dia tahu? Anak sekarang ngaji tak pakai kaidah Baghdadiyah, ngajinya pakai Iqra, a bataba batata batasa balari. Berlari anak soleh insyaallah, mantap, amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang sakit dari Saudi Arabia pergi berobat ke Amerika. Kata dokter Amerika tak ada obatnya, pulang saja. Baliklah dia ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia bersedekah, sedekah. Setelah itu tak berapa lama dia pergi lagi ke Amerika, medical check up terakhir, diperiksa sama dokter Amerika, dicek dari mulai urat ubun-ubun sampai kaki kepala. Dokter heran, kau berobat di mana? Kau makan herbal apa? Kau pakai alternatif apa? Kata dia, aku tak ada pakai apa-apa, yang ku pakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, banyak-banyak bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, kafir, munafik, murtad. Apa hubungan sedekah dengan penyakit, guys? Lagi kita yang beriman, yang percaya kepada Allah, mudah saja. Penyakit datang dari mana? Dari Allah. Kesembuhan datang dari mana? Apa pula dokter spesialis? Huwaddarru huwan nafi'u. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mau mudaratkan engkau, tak ada yang bisa menyehatkan engkau. Tapi kalau Allah mau menyehatkan engkau, tak ada satupun yang bisa memudaratkan engkau. Itulah iman, itulah akidah, itulah ahlussunnah wal jamaah, itulah makna la ilaha. Begitu. Kenapa Ustaz berapi-api nih? Kepanasan. Maka digulung baju ini dulu. Emang baju baru ini panas bawaannya. Baru dikasih orang tadi malam. Mereknya Casio, kasih orang. Baju dikasih orang, sorban dikasih orang, cincin dikasih orang, nyawa pun dikasih Allah. Kalau mau kapan dia mau dia cabut, betul? Maka ternyata sehatnya kita itu juga karena sodakoh. Akhirnya apa yang terjadi? Apa hubungan penyakit dengan sodakoh? Penyakit datangnya dari Allah, sodakoh datangnya dari Allah. Ketika kita bersodakoh, mengaji anak santriyah. Di pesantren lain laki-laki santri, kalau perempuan santriwati. Di sini berubah, yang laki-laki santri, yang perempuan santriyah. Terserahlah mau santriyah mau, yang penting santri. Mengajilah mereka tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Turun rahmat malaikat yang membelikan keramik, yang membelikan batu bata, yang membelikan semen, yang membelikan seng, yang memasangkan atap, kosen, pintu, jendela, AC, kipas angin. Maka pada saat rahmat Allah turun, penyakit-penyakit itu pun hilang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Setelah selesai ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustadz Somad, ya Bu, saya sudah diponis dokter kena penyakit sebesar duit logam 100 perak di dalam perut saya.
namanya kista, bukan merek mobil. Kista. Apa kata dokter? Ini kami sudah cek ada kista di dalam rahim. Gimana obatnya dokter? Mesti dioperasi. Efeknya apa? Kalau kistanya dibuang sama rahimnya dicopot, maka ibu tak bisa hamil lagi. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, mau nangis ibu tuh habis tisu setengah kotak. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, bapak tuh tersenyum. Bapak jangan senyum kali pak, ibu ini mengintai. Untung pakai masker, diselamatkan masker. Akhirnya ibu ini tahu tentang hadis Nabi, da'u mardhakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, pergi dia ke panti jompo, datang dia ke panti asuhan, pergi dia ke pesantren, dibayarkannya uang anak sekolah duafa yang tak sanggup, ditengoknya pembebasan tanah. Berapa harga tanah? 500.000, saya 10 meter, berapa saya yang kurang, ditambahnya. Setelah itu cek lagi ke rumah sakit, dokter tuh heran, ibu makan apa? Makan nasi pakai ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, ayam hutan, ayam pop. Apa masalahnya? Rupanya kista yang sebesar duit logam itu mengkerut, mengecil, hilang. Jadi gimana dok? Tidak jadi operasi karena kistanya sudah hilang. Selamat, ibu tak jadi operasi dan bisa hamil lagi. Ibu tuh tersenyum, bapak tuh pula menangis. Pupus sudah harapanmu pak. Bukan main senangnya ibu-ibu ini ku tengok. Kakak mendengar bapak itu tak jadi begini lagi. Kisah nyata, true story. Nanti kalau ke Pekanbaru bisa kutunjukkan sama orangnya. Cuman sekarang tak bisa kusebutkan nomor handphonenya, menjaga kode etik jurnalistik. Nana tahu ada ibu-ibu yang kena penyakit kista, nauzubillah, mudah-mudahan semuanya sehat insyaallah. Amin.